Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar dan Maha Pencipta. Allah menciptakan jagat raya ini lengkap dengan isinya, bumi beserta isi alamnya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan, planet, dan bintang-bintang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan para malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu tunduk dan beribadah kepadanya. Selain malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang akan menghuni dan memelihara dan menikmati hasil bumi, serta menikmati tumbuhan-tumbuhannya dan mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya. Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang disebut manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah liat, kering, dan lumpur hitam yang berbentuk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh terhadap ciptaannya, sehingga hadirlah manusia yang sempurna. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu seperti yang kita kenal hingga saat ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan atau memberikan mukjizat kepada Nabi Adam alaihissalam tentang nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat. Kemampuan mengenal dan menghafal ini merupakan kekuatan akal yang menjadi kelebihan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Para malaikat tidak berdaya untuk menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menyebutkan nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Atas kemuliaan berupa kemampuan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah memerintahkan kepada semua makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam. Karena ia diciptakan dari api, sedang Adam dari tanah liat dan lumpur. Iblis merasa rendah apabila bersujud menghormati Adam seperti para malaikat. Meskipun telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis termasuk makhluk yang sombong dan kafir karena tidak mau menuruti perintah Allah. Kesombongan, kecongkakan, dan pembangkangan iblis terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, ia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya. Iblis berjanji akan menyesatkan Adam sebagai sebab terusirnya dia dari surga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat. Selain itu, iblis pun akan selalu menggoda anak keturunan Adam untuk meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat. Dengan demikian mereka supaya melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam diberi tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga dan diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya serta mengembangkan keturunannya.
Kemudian Allah menghadiahkan tempat tinggal di surga bersama istrinya Hawa. Di surga mereka diberikan kebebasan memakan apa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Adam dan Hawa agar tidak memakan buah dan pohon yang dilarangnya. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup di surga. Ia mencoba mendekati Adam dan Hawa. Segala cara digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa agar iblis dapat dipercayai. Kemudian iblis membisikkan kepada mereka bahwa larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala memakan buah-buahan yang ditunjukkan itu, karena dengan memakan buah itu mereka hidup kekal. Tidak henti-henti iblis memuju Adam dan Hawa dengan keharuman bau dan kelezatan rasa buah pohon yang dilarang. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda oleh rayuan iblis dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam dan Hawa akhirnya sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Mereka telah melakukan suatu dosa besar. Akhirnya Adam dan Hawa bertobat dan memohon ampun terhadap apa yang telah mereka perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Adam dan Hawa merasa tentram kembali setelah menerima pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis, serta akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajaran bagi Adam dan Hawa adalah agar lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu. Selain itu juga Allah mengingatkan agar Adam dan Hawa menyampaikan pesan kepada anak cucunya bahwa agar tidak tergoda kepada rayuan iblis. Akan tetapi, atas perbuatan pelanggaran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan Adam dan Hawa turun ke bumi. Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di surga. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya, dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya. Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa. Keberagaman tersebut akan menjadi pertentangan, permusuhan, sehingga satu sama lainnya akan saling membunuh dan tindas menindas, sehingga dari waktu ke waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabinya dan rasul-rasulnya memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus.